Indonesia merupakan negara yang memiliki hamparan pertanian yang luas di setiap pulaunya, sehingga disebut dengan negara yang agraris. Contohnya seperti Bali, yang dimana mata pencaharian utamanya adalah di bidang bercocok tanam, baik itu pertanian ataupun perkebunan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam bidang bercocok tanam adalah kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah menjadi salah satu faktor utama dalam kesuksesan panen. Kesuburan tanah itu kan terkait dengan namanya yang disebut produktivitas tanah. Jadi produktivitas tanah itu artinya kemampuan tanah untuk memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Itu yang disebut dengan kesuburan tanah. Jadi tanah yang subur itu kan artinya bisa memberikan pertumbuhan dan produksi suatu tanaman secara terus-menerus. Jadi itu yang disebut dengan tanah lestari. Karakter tanah yang subur biasanya memiliki warna tanah yang gelap, memiliki pH yang netral sekitar 6,5 hingga 7,5, memiliki tekstur yang lempung, dan kaya dengan mikroorganisme tanah. Sedangkan tanah yang cenderung kurang subur biasanya memiliki warna yang pucat, memiliki tekstur yang keras, dan mudah hanyut, sehingga bisa mengakibatkan kelongsoran, tingkat pH yang terlalu asam dan basah, dan tidak ada organisme yang hidup di dalam tanah. Yang tidak subur kan salah satunya karena ditanami sering kan setiap musim panen itu berapa unsur hara terangkut berapa hasil panen. Itu kedua, kesalahan manajemen. Misalnya ambillah tanah miring, tidak dilakukan konservasi, saat hujan kan terjadi erosi dia. Ya erosi itu kan mengikis lapisan atas. Jadi yang subur itu lapisan atas, sedalam lebih kurang 30-40 cm. Itu yang di tanah subur namanya. Di bawah itu udah, kalau makanya di dalam konservasi tanah jangan hilang sampai lapisan 30 cm ini. Kalau ini hilang, muncul lapisan B namanya lapisan bawah itu karena lihat, jadi sulit di tanaman itu kan tumbuh subur. Salah satu cara yang mudah untuk mengembalikan kesuburan tanah yaitu dengan menggunakan pupuk organik. Karena bahan-bahan utamanya bisa didapatkan dari limbah pertanian dan limbah ternak, khususnya kotoran. Salah satu metode pembuatannya dengan bantuan cacing tanah atau disebut dengan metode vermicomposting. Berbicara vermicomposting itu secara tidak langsung kita menjelaskan proses pembuatan pupuk. Vermicomposting itu adalah proses pembuatan pupuk yang subjeknya atau pemeran utamanya itu adalah cacing. Ya, di mana cacing itu akan mengolah bahan-bahan organik ya seperti medianya misalnya dan pakan-pakannya itu nantinya akan menjadi kompos. Dalam pembuatan kompos dengan metode vermicomposting itu jenis cacingnya itu banyak ya, bisa lumbricus, bisa ANC, bisa tiger, ya tergantung cacing apa yang tersedia gitu, bisa dibeli dari ternak seperti itu. Oke, mengapa harus cacing? Ya, kalau kita bicarain vermicomposting itu kan yang jadi pemeran utamanya kan cacing, makanya kita pakai cacing. Dan peran cacing itu ya mutlak untuk mengubah bahan-bahan organik yang kita pakai, baik itu dijadikan media, baik dijadikan pakan cacing itu akan cacing berperan untuk mengubah zat organik itu akan menjadi kompos, yaitu cacing itu sendiri. Baik untuk waktu yang dibutuhkan dalam cacing mengolah bahan-bahan organik itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Itu sudah dapat kita panen kotoran-kotoran cacingnya ya. Kita bisa panen
castingnya itu kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan. Baik, dalam usaha untuk budidaya cacing, mesti kita akan menyiapkan beberapa media untuk tumbuhnya cacing. Di sini kita menggunakan beberapa media cacing yang kita gunakan, tergantung yang tersedia di lingkungan kita. Yang di sini digunakan yaitu yang pertama adalah kohe. Kohe itu adalah kotoran sapi. Yang kedua log jamur atau sisa media jamur yang sudah bekas. Yang ketiga adalah potongan gedebong. Dari beberapa media-media yang kita gunakan ada komposisi yang digunakan. Di sini kita menggunakan kohe 40% dan sisanya gedebong pisang. Kandungan dari casting yaitu NPK yang sangat bagus untuk kesuburan tanah, yaitu nitrogen, kalium, fosfat. Alasan menggunakan pupuk organik itu satu adalah untuk memelihara unsur hara. Unsur hara itu adalah unsur mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu. Tanah itu jadi gembur, jadi gembur itu karena ada unsur hara. Yang disebut unsur hara itu ada magnesium, ada nitrogen, ada fosfornya seperti itu. Kalau manfaatnya bagus, manfaatnya pupuk organik itu satu, peningkatan produksi. Kedua, memelihara kestabilan tanah, kesuburan tanah, memelihara kesuburan tanah, meningkatkan produksi kan gitu, memelihara kesuburan tanah. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan kompos itu ya itu sebenarnya kalau kita kreatif jadi itu bisa didapatkan dengan cara mudah. Sangat mudah kita dapatkan di lingkungan kita sendiri sebenarnya. Setiap kegiatan masyarakat membuang sampah itu adalah sampah organik dan non organik. Dan yang organik itu adalah ya sampah yang bersumber dari rumah tangga, contohnya itu bisa dipakai pupuk. Ya, sangat gampang untuk kita dapatkan. Tinggal sekarang bagaimana kita mempunyai kepedulian untuk mengolahnya. Di sini kandungan dari casting yaitu NPK, natrium, kalium, fosfat. Mencar katanya, mencar di mana-mana gitu loh. Udah teh, berapa satu kelompok Pak? Ya.